Hai guys, balik lagi bareng Grace Wilson di Raja IT Review. Kali ini kita kedatangan produk scanner. Wow, kalau dilihat sekilas kayak nggak ada bentuk scanner di sini. Nah, ini uniknya, makanya kita harus kupas tuntas. Scanner yang satu ini yaitu Honeywell Mobile Barcode Scanner EDA40 Android. Penasaran? Let's go to the next part. Nah guys, Honeywell Mobile Barcode Scanner ini memang terbilang unik ya. Kalau scanner pada umumnya bentuknya itu kayak apa sih namanya? Termometer gun. Ya, kali ini bentuknya seperti handphone. Nih kalau dilihat secara kasat mata, secara langsung juga kita langsung bisa lihat ini tuh 100% handphone banget. Nah, tapi sebelum kita pelajari seperti apa detail dari si barcode scanner ini, nih, Grace mau kasih lihat apa aja yang kalian dapetin. Nah, yang pertama pasti satu buah scanner berbentuk handphone seperti ini. Nih bentuknya benar-benar handphone banget. Kemudian kalian juga akan dapetin adaptornya seperti ini. Ini untuk charging. Dan uniknya untuk adaptornya ini tuh kayak replaceable gitu. Bisa dicopot pasang. Ini ada 4 kepala charger seperti ini. Yang bisa kalian sesuaikan dengan stop kontak yang kalian miliki. Nih. Jadi berbagai macam kebutuhan pencolokan bisa digunakan nih. Karena ada 4 tipe seperti ini. Dan pastinya kalian dapat satu buah USB kabel Type C ya guys, ini. Oke. Dan untuk ujungnya yang lain ini USB. Oke, bentuknya seperti ini, isinya seperti ini. Nah, kemudian kita balik ke topik utama kita yaitu si barcode scanner EDA40 ini sendiri. Nah, by the way, ini sendiri memang bentuknya seperti handphone karena memang ini dipower oleh Android. Jadi sistem yang ada di dalam si scanner ini mirip dengan handphone yang kita miliki. Ada berbagai aplikasi juga yang bisa kita akses di sini. Nah, tapi sebelumnya nih Grace mau liatin lebih detail lagi bentuk dari si handphone alias scanner ini. Nih seperti ini. Bagian belakangnya ini juga udah ada kamera di bagian belakang seperti ini. Kameranya di samping ya guys, memanjang ke bawah. Oke, nah kemudian di bagian atasnya ini ada kayak tempat scanningnya. Ya seperti ini. Dan di bagian bawahnya ini ada kayak speaker dan juga ada port charging. Ini yang Type C. Gitu. Jadi kalau udah Type C gini harusnya udah cepet juga nih fast charging juga ya. Nah kemudian di samping kiri dan kanannya kita ke left side terlebih dahulu, sebelah kirinya. Nah di sini ini ada kayak slot untuk SIM card. Nih ada SIM 1 dan juga ada TF seperti ini untuk masukin kayak memori gitu guys di sini. Nah tapi karena ini ada SIM dan ini ada kayak lubangnya gitu, kita nggak dapat kayak card needle itu guys yang untuk ngebuka si SIM-nya ini. Jadi mungkin kita butuh bantuan peniti atau kita punya cadangan card needle ya. Ini karena harus dicolok untuk ngebuka slot SIM-nya. Nah ini yang sebelah sini yang warna abu-abu ini adalah tombol untuk nge-scan. Jadi untuk kalian yang pengen nge-scan produk apapun itu, kalian harus pencet scanning button-nya yang ada di sebelah sini. Oke, nah di sini ini bukan port ya guys, ini kayak cuman hiasannya doang, pelengkapnya doang gitu. Kita ke sebelah kanan. Nah di sebelah kanannya ini yang lebih banyak nih. Ini ada tombol powernya, kemudian ada tombol volumenya, ya. Nah ini juga ada scan key-nya juga. Jadi di kiri dan kanan tuh ada 2 kayak scanning button-nya begitu. Oke, di bagian bawah juga sama, ini kayak ada aksen-aksennya. Oke, kita ke bagian tampilan depan. Nah, by the way, sebelum kita bahas soal isi dari si mobile barcode scanner ini, untuk dimensi dari handphone yang bisa kita sebut scanner ini dimensinya 6,20 inch kali 2,90 inch kali 0,48 inch dengan berat 220 gram. Nggak begitu berat, jadi kalau kita mau bawa kemana-mana, ini juga mudah banget untuk kita bawa. Dan untuk display layarnya ini 5,45 inch. Jadi udah berasa handphone banget. Dia handy banget di tangan. Untuk resolusi yang diberikan, kita coba lihat ya. Untuk resolusi yang diberikan ini 1440 kali 720 touchscreen 5 point touch. Jadi nih bisa kalian lihat ya, ini juga cukup sensitif.
bisa kita kontrol dengan menggunakan touchscreen seperti ini. Oke. Gimana menurut kalian? Ya, dan ini kabar baiknya lagi, di bagian depannya juga kalian udah dapet kayak front cam, kamera depan. Jadi sometimes kalau kalian mau bikin laporan, misalnya kalian lagi nge-scanning di gudang A, mau bikin laporan ke pusat, kalian tinggal foto aja menggunakan kamera depan atau kamera belakang yang sudah difasilitasi dari si barcode scanner yang kalian punya. Bayangin kalau barcode scanner pada umumnya kan ya memang hanya untuk nge-scan doang, tapi ini kalian bisa langsung kayak ngasih laporan gitu ke tim kalian kalau seandainya diminta untuk ngelaporin langsung seperti itu. Nah, karena ini powered by Android, kalian juga bisa memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang ada di dalamnya ya guys. Nah, ini juga ada aplikasi-aplikasi bawaannya dan kalian juga bisa install juga melalui store-nya. Play Store-nya seperti itu. Nah, ini juga kalian bisa isi dengan nomor handphone kalian karena bisa dimasukin SIM card. Jadi kayak multifungsi gitu guys, bisa jadi handphone, bisa juga jadi scanner seperti itu. Nah, untuk si Honeywell barcode scanner ini lucu ya kalau kita ngomongin scanner, tapi kayak ada manfaat secara handphonenya gitu ya, secara ponselnya. Ini tuh ada memori sebesar 2 GB dengan 16 GB flash. Jadi cukup juga untuk menyimpan mungkin data-data kalian atau foto-foto kalian. Nah, untuk baterainya sendiri ini udah 4000 mAh. Jadi udah bisa dipakai ya kalau di websitenya ini diklaim bahkan bisa seharian full gitu dengan pemakaian wajar ya. Tapi kalau mungkin secara terus-menerus kalian pakai, apalagi dengan pemakaian yang kurang sehat gitu ya, bisa menurun daya baterainya itu sendiri. Oke, untuk kameranya tadi kan Grace sudah bilang ya, depan dan belakang dia ada kameranya sendiri. Untuk bagian belakang itu 13 megapiksel. Jadi udah cukup memberikan tampilan yang clear walaupun ya cukup ala kadarnya. Nah, sedangkan untuk bagian depannya ini 2 megapiksel. Cukuplah untuk menangkap objek-objek yang penting yang ada di hadapan kalian walaupun mungkin kurang detail. Tapi it's okay karena memang sebenarnya ini adalah scanner. Jadi jangan terlalu berharap banyak untuk menyuguhkan hasil kameranya itu sendiri. Oke. Nah, uniknya ini sih bisa dibilang kerennya dari si barcode scanner ini sendiri. Dia itu udah ada kayak aplikasi bawaan atau perlindungan yang diberikan, yaitu IP64, yaitu perlindungan untuk si handphone sekaligus scanner ini, di mana ini sudah diklaim tahan terhadap jatuh atau benturan hingga 1,2 meter. Keren gak tuh? Jadi untuk kalian orang-orang proyek yang mungkin harus mendatangi tempat-tempat yang ekstrim, rawan jatuh atau benturan, mungkin barcode scanner bertajuk handphone ini bisa kalian bawa karena dia ada protectionnya IP64 itu sendiri. Keren ya guys, handphone sekaligus bisa scanning. Ya udah langsung kita coba nih ya. Di sini kita ada beberapa produk, kita mau coba untuk nge-scan. Karena by the way, handphone ini atau scanning ini juga dia tuh diklaim mampu nge-scan produk yang bahkan kodenya, barcode-nya itu udah rusak. Nah, ini bisa digunakan untuk nge-scan produk barcode 1D atau 2D seperti itu. Oke, di sini kita ada beberapa produk. Ada yang barcode-nya udah lecek, ada juga yang masih clear banget. Kita dari yang paling clear dulu. Di sini ada produknya di sini. Oke, tapi sebelumnya kalau kalian mau nge-scan, kalian tinggal masuk ke aplikasi bawaan yang sudah terpasang di Honeywell mobile scanner ini. Ini namanya Demos. Kalau di sini kalian kelihatan ya. Tinggal kalian klik aja. Terus nanti kalian pilih nih apa yang mau kalian scan. Misalnya kayak features demonya kalian mau nge-scan hasil print-printan, nah, atau produk nih. Kalau produk kalian pilih yang ini. Oke. Kita langsung saja kita pilih. Nah, kalian akan dibawa masuk ke tampilan seperti ini. Di sini juga kalian bisa atur nih mau otomatis atau manual seperti ini. Oke, ini karena belum ada yang di-scan jadi tampilannya belum kelihatan. Nah, kerennya ini nih begini nih. Kalau biasanya kita nge-scan kita membutuhkan monitor, tapi kalau kita pakai mobile scanner seperti yang Grace pegang sekarang, kita langsung bisa lihat informasinya di layar handphone kita. Oke guys, kita langsung coba scan salah satu produk di sini. Nah, kalau kita nge-scan tuh handphonenya mesti kita miringin gini guys, karena scannernya ada di sini, scanning ininya ada di sini. Oke, kita arahin barcode-nya ke
scannernya seperti ini, kita pencet tulisan scan yang ada di handphone. Seperti ini. Nah, scanner ini bisa digunakan dari jarak paling dekat banget sampai jarak 15 cm gitu. Seperti ini. Jadi cukup sensitif ya guys. Nah, ini di permukaan yang clear. Kita coba di produk yang berikutnya. Ini udah agak mulai burem-burem nih guys. Kita coba. Nah, seperti yang Grace bilang tadi, informasinya tuh langsung kayak muncul di handphone kita. Jadi kalau kita mau screenshot, kita kirim ke tim kita, langsung bisa kita lakukan dari handphone seperti itu. Oke, selanjutnya kita coba di yang udah lecek nih, yang udah warnanya udah pudar-pudar. Kita langsung aja scan. Oke. Nah, setiap kita nge-scan seperti ini. Kita coba ya supaya kelihatan. Nih, informasinya tuh langsung ke-detect dan indikatornya itu akan menyala warna hijau. Itu berarti datanya sudah ke-input atau informasinya sudah muncul di monitor kita. Oke, selanjutnya kita coba di permukaan yang nggak rata. Oke, seperti ini kan agak melengkung gitu ya guys. Kita coba ya, apakah scanner ini masih mampu untuk mendeteksinya? Nih, masih mampu guys. Oke, keren ya. Nah, selanjutnya karena si scanner ini diklaim mampu untuk nge-scanning barcode 1D dan juga 2D yang bahkan sudah rusak. Apakah benar? Kita coba ya. Ini udah bener-bener informasinya udah nggak bisa kita tangkap nih secara langsung, tapi kita coba dengan menggunakan scanner ini. Oke, kita arahkan handphone seperti ini. Informasinya langsung kedeteksi dan muncul di handphone kita. Widih, keren banget ya guys. Sekarang kita nggak perlu buka-buka monitor atau layar handphone atau layar monitor kita lagi, karena kita udah bisa lihat langsung informasinya dari handphone. Tapi kalau seandainya pun kalian tetap ingin menggunakan monitor, misalnya handphone, misalnya PC atau laptop, ini masih possible untuk digunakan. Tapi kalau kalian yang mungkin membutuhkan informasi langsung yang ingin kalian tampilkan, ini benar-benar sangat membantu. Karena memang dengan bentuknya seperti handphone, fungsinya yang pun seperti handphone 100%, ada powernya di sini, ada controllernya dari Android, jadi memungkinkan untuk kita gunakan sebagai handphone juga. Nah, ini tuh mungkin untuk kalian yang punya usaha-usaha atau punya gudang, punya pergudangan, punya apa sih namanya, tempat-tempat usaha yang jauh dari pusatnya misalnya, kan nggak mungkin boyong-boyong scannernya terus menerus. Ya, ini bisa jadi solusi untuk kalian. Apalagi ini sudah diklaim tahan terhadap guncangan bahkan hingga ketinggian 1,2 meter. Ya wajar sih, ketika kalian pegang aja beda. Kita pegang barang yang ringkih sama barang yang benar-benar kokoh build-nya seperti ini, beda banget gitu. Nah, keunggulannya, kenapa Grace benar-benar suka ya dengan tampilan scanner yang udah handphone banget kayak gini. Kelebihannya selain dia memang sudah bisa kita gunakan untuk telepon, SMS, WhatsApp dan lain-lain, bahkan kita juga bisa download aplikasi-aplikasi yang biasanya ada di Android. Ini juga bisa untuk nge-scan, jadi mudah sekali untuk kita bawa kemana-mana. Dia kokoh juga, jadi kalau kegiatan kita benar-benar hektik gitu ya, sibuk dan rawan terhadap berbagai macam aktivitas yang menakutkan, jatuh, terbentur dan lain-lain, ini bisa jadi solusi. Sayang kan kalau handphone kita mungkin harus dibawa ke sana kemari, kita cukup bawa ini aja, kita udah punya berbagai fungsi di dalamnya. Nah, untuk harganya sendiri, handphone bertajuk scanner atau scanner bertajuk handphone ini ada di harga 6.300.000-an ya. Harga yang bisa dibilang murah ya. Kalau Grace pribadi mungkin menganggap ini murah karena apa guys? Karena ini tuh udah ada fungsi handphone sekaligus fungsi scanner yang bisa nampilin informasi langsung dari handphone ini. Jadi benar-benar sepraktis itu gitu. Jadi udah dapat berbagai fungsi dalam satu handphone. Tapi menurut kalian gimana? Sekali lagi kembali ke kalian. Kalau menurut Grace, ini benar-benar sebagus itu. Udah ada kameranya depan dan belakang. Sometimes kalian ada laporan yang mendadak, tinggal jepret dengan menggunakan kamera yang sudah ada. Cuman ya minusnya itu masih sangat ala kadarnya. Bayangin di bagian belakang aja 13 megapiksel dan bagian depannya hanya 2 megapiksel. Tapi sangat membantu. So gimana pendapat kalian tentang si Honeywell mobile scanner ini? Silahkan kasih komentar di bawah dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video berikutnya hanya di Raja IT Review with me, Grace Wilson. Bye-bye.